Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1.1 A8 Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi. CGP Angkatan 6, nama Alfisa, Sekolah SMA Negeri 1 Kintab, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebagai pendidik dan pengajar, sebelumnya sebagian besar pembelajaran yang saya lakukan di kelas berpusat pada guru dan kegiatan pembelajaran tidak begitu memperhatikan karakteristik anak serta memberikan batasan dalam berinteraksi antara guru dan peserta didik. Karena saya tidak begitu memahami 3 semboyan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Apa yang berubah dalam pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Konsep pengajaran saya berubah setelah mempelajari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Seharusnya merekalah subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan di kelas bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek, bukan objek. Karena anak adalah pusat pendidikan, pembelajaran tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak agar dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batin. Menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Dalam sistem Among, anak dididik sekolah sesuai dengan bakat dan minat mereka. 3 semboyan filosofi Ki Hajar Dewantara yang harus dimiliki seorang pendidik, yaitu Ing Ngarso Sungtolodo. Artinya, menjadi seorang pendidik harus mampu memberikan suri tauladan. Ing Madya Mangunkarso, artinya seorang pendidik di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan Tutwuri Handayani, artinya seorang pendidik harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Seorang guru berperan menuntun, mengasuh, membimbing anak sesuai kodratnya agar jiwa merdeka lahir dan batin. Guru memberikan kebebasan kepada anak dalam memilih gaya belajar yang mereka sukai. Dari yang tadinya hanya menuruti instruksi akan berubah menjadi merdeka belajar. Pemikiran filosofis lainnya dari Ki Hajar Dewantara adalah bahwa setiap anak itu unik pada kodratnya. Anak harus memiliki rasa merdeka dalam berkreasi dan belajar. Disinilah peran guru sebagai penuntun siswa agar bisa memiliki kekuatan hidup berupa kodrat alam dan kodrat zaman untuk menjalin masa depannya. Siswa harus diupayakan tumbuh kembang dalam cipta, karsa, dan karya dengan mengeksplorasi minat bakat yang ada di dalam diri mereka. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Yang segera saya lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mulai memahami karakteristik mereka, dari kulturnya, gaya belajarnya, kemampuan menyerap materi pelajaran, bakat atau minatnya. Juga meminta pendapat mereka tentang hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan mereka untuk dapat belajar dengan baik.
kemudian bersama meninjau ulang kesepakatan kelas yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan merdeka.